Nggak kerasa ya, sebentar lagi tamu agung yang kita tunggu-tunggu setahun sekali ini bakal pamit. Bulan yang penuh berkah, ampunan, dan rahmat sekarang udah ada di penghujungnya. Beneran deh, kayaknya baru kemarin kita heboh banget nyiapin sahur pertama, dengerin kumandang tarawih pertama, dan timeline medsos kita rame sama ucapan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Waktu tuh kayak lari kencang bang. Dan sekarang tamu yang sangat istimewa ini ya udah bersiap-siap buat pulang, ninggalin kita dengan semua kenangan dan mungkin ya beberapa penyesalan. Coba deh kita ingat-ingat lagi euforia di awal-awal bulan. Masjid tuh penuh sampai ke pelataran, suara orang ngaji kedengeran di mana-mana, dan kita semua pasti punya target pribadi kan? Mau hatam Quran, mau lebih sering tahajud, pokoknya mau jadi versi diri yang lebih baik. Semangatnya tuh kerasa banget. Oke, sekarang kita masuk ke sebuah fenomena yang jujur aja agak ironis. Jadi ada sebuah paradoks yang sering banget terjadi di akhir-akhir Ramadan. Justru di saat bulan ini masuk ke fase paling berharga, perhatian kita malah kemana-mana. Coba dilihat perbandingannya, kontras banget kan? Masjid yang awalnya penuh, sekarang safnya mulai maju, makin renggang. Target hatam Quran, kegeser sama target buat datengin semua undangan bukber. Fokus tadarus berubah jadi fokus war ticket dan berburu diskon lebaran. Yah, inilah realitanya. Timeline kita isinya kepanikan war tiket mudik. Mall jadi jauh lebih ramai daripada masjid. Malah ada yang seolah-olah lagi itikaf versi mall. Berjam-jam keliling buat nyari diskon terbaik. Energi kita tuh benar-benar kesedot buat urusan duniawi. Dan inilah inti masalahnya. Kita jadi super sibuk nyiapin perayaan Idul Fitri, sampai-sampai kita lupa nyiapin bekal buat perpisahan sama Ramadannya itu sendiri. Oke, terus gimana dong seharusnya sikap kita? Nah, untungnya kita tuh punya role model terbaik soal gimana caranya memaksimalkan momen-momen emas ini. Coba perhatiin deh hadis ini baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh bukannya nyantai, beliau justru mengencangkan ikat pinggangnya. Ini tuh kiasan ya, bukan berarti lagi diet. Ini artinya beliau makin serius, makin sungguh-sungguh, dan benar-benar ngelipat gandain usahanya buat ibadah. Jadi kita bisa pecah jadi 3 langkah praktis nih. 1. Beliau hidupin malamnya. Bukan buat begadang nonton serial, tapi buat sholat, doa, dan baca Quran. 2. Beliau ngajak keluarganya. Jadi ibadah itu jadi momen kebersamaan. Dan 3. Beliau ningkatin intensitas ibadahnya, baik dari jumlahnya maupun dari kualitas khusyuknya. Pesennya jelas banget. Akhir Ramadan tuh bukan garis finish buat leha-leha. Justru ini putaran terakhir di mana kita harus lari lebih kenceng lagi buat ngejar kemenangan spiritual. Terus, apa sih grand prize-nya? Kenapa 10 malam terakhir ini sebegitu pentingnya? Jawabannya ada pada satu malam yang nilainya, wah, nggak ada tandingannya. Yup, Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Satu malam di mana takdir kita untuk setahun ke depan itu ditentukan. Dan ini adalah malam di mana Al-Quran pertama kali turun sebagai petunjuk buat kita semua. Allah sendiri loh yang bilang di Al-Quran, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Coba kita hitung bentar. 1000 bulan itu kalau dikonversi sama dengan lebih dari 83 tahun. Coba deh kita renungin sejenak angka ini. 83 tahun. Sebuah umur yang bahkan gak semua dari kita bisa mencapainya. Ini benar-benar penawaran yang luar biasa kan? Ibadah yang kita lakuin cuma dalam beberapa jam di satu malam itu, pahalanya bisa melampaui ibadah kita seumur hidup. Ini tuh kayak ultimate bonus spiritual yang harganya tak ternilai. Dan petunjuk buat nemuinnya juga udah dikasih tahu. Kesempatan emas ini tuh tersembunyi di salah satu dari 10 malam terakhir. Karena kita nggak tahu pastinya kapan, ya cara terbaik buat dapetinnya adalah dengan berjuang di setiap malam yang tersisa. Nah sekarang kita udah ada di detik-detik terakhir nih. Kesempatan itu ada persis di depan mata kita. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Jadi ini pertanyaan buat refleksi kita semua. Ramadan itu pasti akan berakhir. Itu udah takdirnya. Tapi pertanyaannya adalah, apa usaha terakhir kita, apa jejak yang mau kita tinggalin sebelum kita benar-benar melepas kepergiannya? Kabar baiknya, selama Ramadan belum selesai, pintu kesempatan itu masih terbuka lebar banget buat kita. Yuk, perbanyak doa. Ini adalah waktu-waktu mustajab buat kita memohon apapun. Tambah lagi rokaat sholatnya, buka lagi lembaran Qur'annya, basahi lisan kita dengan zikir. Pokoknya, maksimalkan setiap detiknya. Karena kita nggak akan pernah tahu. Bisa jadi satu sujud yang khusyuk, atau satu doa yang tulus banget di sisa malam ini, itulah yang bakal jadi titik balik yang mengubah takdir kita jadi jauh lebih baik untuk dunia dan akhirat. Jadi yuk, jangan sampai kesempatan emas ini lewat gitu aja. Manfaatin sisa waktu yang ada. Kerahkan seluruh tenaga.
Mari kita kejar kemuliaan di malam-malam terakhir ini. Gaspol!